Saya orangnya kan woles banget ya. Nah ini mau tanya, tipsnya woles di media sosial itu gimana? Saya mengalami benturan yang sangat besar ketika sebagai orang teknik, saya harus menerima bahasa yang sangat lentur. Saya harus mengubah pola pikir saya dari tadinya hanya A gitu. F sama dengan M kali A. Di bahasa nggak bisa, semuanya itu pakai rumus matematika. Saya belajar mencoba untuk melihat sudut pandang lain. Ini ada orang bilang kayak gini nih, kayaknya nggak pas. Apa ya yang membuat dia bilang ini nggak pas? Jadi begitu ada sanggahan dari warganet, yang saya berusaha lakukan, dia berpendapat kayak gini. Apa ya yang ada di pikiran dia? Bukan merasa tertekan, disalahkan gitu. Enggak, saya berpikir, yang saya bilang tadi kayaknya benar. Cuman kenapa ya dia mikirnya kayak gini? Nah, itu yang membuat saya jadinya santai. Ada 3 kunci untuk tidak cepat emosi. Sabar, sabar, sabar. Terus yang terakhir ada tambahan. Kalau ini sabar, 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 husnuzan. Wah, berbaik sangka. Ya. Mas Ivan, apa kabar Mas? Baik, Mas Inu. Udah lama loh? Iya. Terakhir ketemu ingatku di Trio Wise Monkey, tapi yang gedung lama. Suryo. Ya? Yang Suryo. Iya. Malam-malam kita ketemu Mbak Rara, Sesek. Sebelum pandemi lu itu? Sebelum pandemi. Iya. Kita ketemu lagi pas di sini. Iya. Tapi ada satu yang konsisten yang saya amati dari Mas Ivan, soal bahasa. Ya itu udah bawaan jiwa ya Mas ya. Susah mau ditinggalin juga kayak sudah pasti ada yang hilang gitu kalau misalnya saya meninggalkan itu. Gimana ceritanya Mas Ivan dulu? Kan kuliahnya teknik ya, kimia lagi di ITB, lalu S2-nya teknik informatika Pak? Iya. Di UI. Melenceng jauh ke bahasa itu. Itu gimana ceritanya? Dan kemarin sekarang ada orang nyebut masa Ivan Lanin gitu. Saya tuh selalu mengikuti hati ya. Jadi waktu kuliah itu kan teknik kimia Mas. Ya. Nah menjelang lulus itu saya ikut dengan teman di salah satu lab di kampus dan ternyata saya menyukai bikin program komputer. Walaupun waktu kuliahnya dulu nggak belajar sama sekali kan. Nah gara-gara itu begitu lulus nggak jadi sarjana teknik kimia. Kalau sarjana teknik kimia itu kan harusnya kerja di pabrik kimia, pengolahan karet lah segala macem. Tapi ternyata begitu lulus yang saya lakukan adalah saya jadi pemrogram web waktu itu. Saya mengikuti perasaan hati. Terus seiring dengan berjalannya waktu, masih 10 tahun tuh waktu itu dari sejak lulus sampai pindah profesi lagi, itu juga saya mengikuti perasaan hati. Waktu itu, waktu jadi pemrogram itu saya pikir, saya nggak suka ngobrol dengan manusia. Saya lebih suka ngobrol dengan mesin. Mesin itu gampang Mas. Kalau kita salah, paling dia nggak jalan kan. Dengan manusia salah, yang jadi orangnya tetap senyum-senyum tapi nggak pernah mau ketemu lagi sama kita kan. Susah berhubungan dengan manusia itu. Jadi waktu itu saya pikir udah deh, saya seumur hidup saya berhubungan dengan mesin aja. Nah ternyata dalam perjalanannya kemudian karena saya bikin aplikasi yang berhubungan dengan manajemen risiko, mau tidak mau saya kan harus memberikan pelatihan kepada orang kan. Ketemu orang juga. Iya, ketemu orang. Kok ternyata enak ya, apalagi kalau cantik-cantik sedikit gitu kan lumayan ya, ada ajak ngobrol. Akhirnya ya udah, saya mulai waktu itu memberi pelatihan untuk manajemen risiko tadi. Manajemen risiko. Jadilah saya kemudian beralih profesi menjadi konsultan tahun 2009. Itu lagi-lagi mengikuti perasaan hati. Padahal pada tahun yang sama saya udah mendaftar untuk S2. S2-nya saya ambil teknologi informasi. Saya waktu itu tidak enak hati karena saya pikir kok saya bergeraknya di bidang komputer, cuman nggak punya latar belakang komputer kan. Nah, jadilah saya konsultan sekaligus juga saya belajar teknologi informasi. Seiring dengan perjalanannya lama-lama saya merasakan bahwa ternyata keterampilan berbahasa itu sangat membantu di dalam kehidupan. Dari tadinya saya tidak mampu untuk berkomunikasi dengan orang, kemudian saya jadi bisa kan. Terlebih lagi ketika itu yang saya hadapi kebanyakan tinggi Mas. Karena kan bidang manajemen risiko dan tata kelola perusahaan, bidang manajemen itu udah level saya itu tingkatan tinggi kan. Kemampuan berbahasa itu sangat membantu menurut saya. Begitu ketemu dengan mereka kan gayanya tuh kan yang kaku gitu ya. Cuman dengan keluasan berbahasa, saya bisa membuat mereka santai, terus mereka bisa curhat, manajemen risiko kan namanya mereka harus bisa memprediksi kan apa yang akan terjadi ke depan. Apa yang akan terjadi itu sedikit banyak membuka borok perusahaan. Saya belajar itu. Dan kemudian saya berusaha merumuskan, jadi apa sih sebenarnya yang perlu dipelajari orang ketika mereka ingin menulis dan ingin bisa berbicara dengan baik. Satu hal yang saya lihat di dalam bahasa Indonesia itu perbedaan antara ragam formal dan informal jauh banget.
Formal dan informal. Ya. Jauh gapnya. Jauh sekali kan? Contoh paling gampang itu kalau dalam bahasa Inggris kita bisa pakai kata you kepada siapapun. Ya. Kalau kita bercakap-cakap kayak saya nih misalnya, saya ngobrol dengan teman atau dengan tadi klien saya dengan bahasa Inggris, saya bisa menggunakan you. Untuk semua itu. Untuk semua itu. Tapi bayangkan bahasa Indonesia, Bapak, bagaimana kamu menjelaskan ini? Kan nggak mungkin kita bilang harus gitu kan. Anda kan? Atau Bapak lah. Ya. Bagaimana Bapak diubah struktur kalimatnya. Kalau bahasa Inggris kan Sir, how do you explain this problem gitu. Masa kalau bahasa Indonesia nanti Bapak, bagaimana Bapak, 2 kali kita ngulang bapaknya. Strukturnya mesti kita ubah. Nah, itu yang paling gampang yang perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, itu menyebabkan mau tidak mau orang Indonesia yang sehari-harinya terbiasa menggunakan ragam informal, itu pasti akan kagok berusaha mereka. Betul. Saya lihat ini terjadi sekarang. Pelayan-pelayan restoran misalnya. Mereka itu mungkin sehari-hari biasa berbicara dengan temannya menggunakan kata aku. Datang ke restoran atau hotel, "Selamat datang Pak, nanti silakan Bapak beristirahat dulu, nanti kalau sudah selesai bisa panggil aku." Ini kayak anak gue yang manggil gue gitu, akrab banget gitu. Dan itu terjadi. Orang mungkin berpikir bahwa itu bagian dari perkembangan bahasa. Namun kan kita punya budaya, pasti ada budaya yang masuk ke dalam bahasa. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi memang, terutama dalam bahasa Indonesia mungkin ya, ada faktor budaya dan faktor logika yang kemudian mesti disinkronkan. Itu yang kemudian membuat saya lama-lama merasa bahwa saya harus berbagi nih pada teman-teman, khususnya profesional, Mas. Akhirnya tahun 2019 saya memutuskan, udah deh nih kayaknya lebih baik, saya lebih bahagia untuk menjadi pengajar bahasa Indonesia untuk para pekerja profesional. Jadi spesifik, Mas, saya nggak mau ngajar buat anak SMA, anak kuliah. Tapi pekerja profesional. Pekerja profesional. Untuk kepentingan tadi ya, berkomunikasi menjadi lebih baik. Betul. Salah satu faktornya sebenarnya gini, waktu saya jadi konsultan, kan kerap harus ikut lelang proyek. Saya ketemu dengan orang-orang dari Amerika, Singapura, India, dan saya lihat bahwa ketika mereka menyampaikan presentasi, mereka berbicara atau menulis laporan, itu mereka percaya diri banget. Kayaknya mereka itu lebih pintar daripada kita. Saya sering kalah waktu itu. Kesel dong saya. Kenapa sih kita kalah? Selain dari faktor nama besar ya, nama besar perusahaannya. Saya lihat kekurangan kita adalah kemampuan kita untuk mengemas tulisan, mengemas pembicaraan dengan gaya yang lebih bagus, yang menarik buat orang, yang menjual. Nah, itu sebenarnya yang kemudian menjadi tujuan saya. Saya ingin orang-orang Indonesia itu lebih terampil untuk menulis, lebih terampil untuk berbicara, biar daya saing kita di dunia internasional itu lebih bagus. Kompetitif ya. Gila ya, keren banget ya cita-citanya ya. Tapi itu kan Mas Ivan kan bergerak dengan perasaan ya, atau yang mendorong hati gitu ya. Selain itu kan Mas Ivan orang belajar teknik ya, sesuatu yang sifatnya bisa terukur, rasional. Nah, mengcombine itu gimana? Rasa ini sudah sesuai dengan perkiraan-perkiraan atau ya udah hati saya kemana jalan aja. Pasti ada ukuran-ukurannya dong. Nah, itu yang susah, Mas. Jadi waktu saya belajar bahasa Indonesia kan latar belakang saya pemrogram komputer. Saya terbiasa untuk belajar bahasa pemrograman baru. Ya belajar sintaksisnya, belajar kosakatanya. Sebenarnya kan sama kan bahasa manusia dan bahasa komputer. Bedanya bahasa komputer itu sangat teratur. Bahasa manusia itu tidak teratur. Contoh misalnya, di dalam bahasa Inggris itu kan ada kata kerja tidak beraturan. Di dalam bahasa Indonesia pun tuh selalu ada permasalahan mempunyai dan mengkaji yang terus-menerus ditanya orang. Kenapa ini berbeda? Tuh. Jadi, di dalam bahasa manusia pasti ada pengecualian. Untuk orang teknik, menemukan pengecualian-pengecualian itu menyebalkan sekali. Untungnya waktu itu nggak tertib kan dengan logika. Untungnya waktu itu karena saya masih juga bikin program sekali-sekali. Ketika saya kangen dengan keteraturan, ya saya tinggal lihat bahasa pemrograman aja. Biarin deh bahasa manusia itu nggak teratur. Akhirnya pelan-pelan orang-orang kan menuding saya itu preskriptif. Jadi kalau di dalam bahasa itu kan ada 2 aliran, preskriptif dan deskriptif. Preskriptif itu ada aturan tata bahasa, orang-orang mesti ikut. Deskriptif itu beranggapan bahwa yang namanya aturan tata bahasa itu muncul dari masyarakatnya. Orang-orang menuding saya preskriptif. Saya mesti mengakui karena latar belakang saya yang teknik tadi, waktu awal belajar saya preskriptif sekali. Gini salah, yang ini yang benar. Waktu itu kalau istri saya ngomong gitu ya, iya ini ibu baru aja diagnosis, bilang gitu kan, kena omel lah, kena omel lah saya lah. Jangan lihat bungkusnya, kontennya yang penting kan. Jadi
2006 kan waktu itu saya mulai tertib lagi belajar bahasa Indonesia. Waktu awal-awal itu memang seperti itu. Saya jadi polisi bahasa. Kalau kata anak sekarang grammar Nazi. Pokoknya harus gini. Tapi seiring dengan perjalanannya waktu saya melunak. Kata orang kan waktu itu pernah tuh si akun NU garis lucu. Ya. Dia bikin utas tweet. Thread, Dia bilang gini, waktu tahun pertama dan kedua seorang santri itu biasanya garis keras. Kalau aturan harus seperti ini, harus takbir harus gini, kalau ini harus gini, kalau ada yang gini itu salah gitu kan. Tapi makin lama itu dia makin bisa melunak, menoleransi bahwa ibadah, cara menjalankan ibadah itu ya sesuai dengan keyakinan masing-masing kan. Demikian juga saya bahasa juga. Akhirnya saya kemudian menemukan bahwa apa yang digaungkan dengan bahasa yang baik dan benar, itu penekanannya itu pada baik. Baik, ya. Bukan benar dan baik kan, baik dan benar. Baik itu artinya sesuai dengan konteks, benar itu artinya sesuai dengan kaidah. Aturan, ya. Kalau kita lihat kan akhirnya sekarang nih untuk keperluan narabahasa, karena kami mengajarkan kepada profesional, saya kan harus membuat segmen-segmen nih. Ya. Kami bagi menjadi 6 segmen. Laras bahasa sastra, kreatif, jurnalistik, bisnis, ilmiah, dan hukum. Oke, ya, 6 kategori besar. Kalau dilihat sepintas kan semuanya beda-beda tuh kan. Yang paling lentur itu sastra. Ya, di dalam sastra ada yang namanya lisensi puitis, lisensia poetika. Seorang sastrawan boleh mengubah kaidah bahasa yang baku demi keindahan, estetika. Sementara di hukum yang sisi yang paling jauh itu sangat tertib kan. Sudah bertahun-tahun dipakai akta modelnya kayak gitu, itu nggak akan diubah-ubah kayak gitu aja kan. Sementara di antaranya ada kreatif, jurnalistik, bisnis, dan ilmiah. Itu kan bergeser tuh, makin lama makin kaku. Ketika seorang penulis iklan membuat iklannya, terus dia menggunakan bahasa yang baku, nggak akan laku iklannya kan? Iya, persis. Itu kan menyentuh daerah kreatif. Betul. Kan? Jurnalis membuat bahasa yang juga terlalu formal, juga nggak akan bisa diterima oleh masyarakat kan? Mau nggak mau, jurnalis ini memang di tengah-tengah nih, terjepit dia. Di satu sisi, kebanyakan jurnalis latar belakangnya bahasa yang tertib, tapi di sisi lain mereka juga sisi kreatifnya harus jalan juga. Nah, akhirnya itulah yang disebut dengan baik. Minimal orang itu bisa membedakan kapan dia berbahasa secara baik. Kadang-kadang untuk beberapa orang itu mereka mengalami kesulitan, misalnya pegawai kantor, ASN lah teman-teman di kementerian. Ketika mereka harus membuat takarir, caption di media sosial, mereka nggak bisa menggunakan gaya mereka membuat laporan kan. Mereka harus menggunakan bahasa yang lebih santai. Konteksnya kan? Betul, agar warganet kemudian bisa nerima kan. Sulitan untuk mereka. Jadi ladang kami narabahasa saat ini kebanyakan di situ. Bagaimana dari setiap, kami menyebutnya laras bahasa ini, orang-orang itu bisa membuat tulisan, membuat rekaman video atau siniar yang sesuai dengan konteksnya. Oke, tadi Mas Ivan kan membagi ada 6 tadi ya. Dan di situ kan dari yang paling longgar dalam tanda petik ya, ke yang paling kaku. Tapi untuk kita bisa bermain secara longgar, kita harus tahu aturannya dulu kan ya. Nah ini kan yang Mas Ivan tekankan ya. Betul, itu sebenarnya yang jadi masalah kan. Banyak misalnya penulis pemula gitu. Terus sastrawan ya, mau meloncat gitu aja. Iya, mereka itu salah tik nih. Terus begitu ditegur bilangnya, oh ini kan sastra, punya lisensi puitis, mereka bilang. Cuma masalahnya, kamu ngerti nggak aturan bakunya seperti apa? Ketika kita melakukan pelanggaran, tapi kita lakukan itu dengan sadar, itu bagus. Berarti itu yang bagus sebenarnya ya? Kan. Jadi seorang penulis, saya menyebutnya pekerja teks profesional. T ya, bukan X, bukan S ya. Pekerja teks profesional itu justru mereka harus memahami kaidah-kaidah bahasa itu agar mereka bisa melakukan pelanggaran dalam secara sadar ya. Tapi untuk tujuan estetika. Persis. Begitu. Itu saya punya gambarnya yang kurang lebih sama kayak Avandi itu kan. Dia kan abstrak ya. Iya. Tapi awalnya adalah dia pelukis atau perupa yang realis dan sangat keren gitu. Betul. Masalahnya adalah banyak orang yang pengen melompat langsung ke situ, padahal dasarnya nggak ada. Iya. Nah, kecakapan teknik atau kecakapan yang sangat logis itu sangat membantu ya Mas Ivan untuk kemudian bisa melanggar dengan sadar gitu ya. Betul. Untuk kepentingan-kepentingan yang lain ya. Untuk keperluan menulis secara umum, sebenarnya kan salah satu yang menurut saya kurang adalah penertiban pikiran. Oh, oke. Kalau menurut saya, mungkin karena latar belakang saya teknik juga ya. Memang harus diakui bahwa di dalam menulis itu aspek kreatifnya kan tinggi sekali. Persis, ya.
seorang sastrawan gitu misalnya, penulis puisi, dia bisa bilang bahwa saya nulis berdasarkan perasaan saya saja. Padahal sebenarnya menurut saya di dalam pikirannya dia udah mengatur tuh bagaimana caranya dia akan menuliskan. Semua tulisan itu kan selalu terdiri atas 3 bagian, pembuka, isi, penutup. Selalu gitu. Hanya tergantung pada ranahnya. Misalnya kalau jurnalistik pembukanya itu lead kan, teras kan, paling kuat. kemudian badannya, lalu kemudian ekor atau tail kan, itu kan struktur. Cerita itu selalu ada pengantarnya, menceritakan latar belakang, lalu konflik itu. Terus resolusinya? Ya, resolusinya apa? Selalu ada 3 bagian itu. Dari yang saya lihat banyak sekali yang nggak mematuhi pola berpikir seperti itu. Dasar itu aja tuh belum kuat. Nah makanya Narabahasa ini bukan maksud iklan ya, tapi maksudnya pendekatan yang saya lakukan selalu pertama itu yang diatur bagaimana caranya orang berpikir untuk menuangkan pikirannya. Nah itu yang pertama. Setelah itu baru kemudian dia akan membagi-bagi pikirannya itu kan menjadi paragraf dan kalimat. Lalu dia memilih kata dan terakhir dia membereskan ejaan. Jadi karena yang diajarkan adalah kaum profesional, kami mulainya itu dari pendekatan yang paling langsung kelihatan hasilnya. Ketika orang sudah bisa menata pikirannya, cara dia menulisnya pun juga akan lebih terstruktur kan. Persis. Minimal kalaupun misalnya pilihan katanya masih salah, ejaannya masih belum terlalu tertib, paling nggak orang bisa membaca secara utuh. Betul. Itu dulu Mas. Jadi akhirnya kemudian itu kami terapkan untuk semua jenis tulisan. Dan alhamdulillah sampai sekarang sih cukup berhasil ya. Kemarin sumbangan ketertiban dalam berbahasa itu kayak bikin kerangkanya ya. Betul. Kemudian kreativitasnya orang bisa bermain di awal, di akhir atau bahkan di tengah-tengahnya itu ya. Iya. Misalnya kayak paragraf pembuka. Banyak orang yang berpikir bahwa paragraf pembuka itu dari awal harus ajak. Padahal saya pernah dengar siniarnya Mbak Lela Kudori, waktu itu beliau mewawancarai Gunawan Muhammad Gunawan Muhammad tuh bilang bahwa bagian paragraf pembuka itu seringkali tuh harus dibongkar ulang. Sampai sempat dibilang saya tuh bikin paragraf pembuka itu sampai 34 kali baru ajak gitu, baru ketemu yang pas. Jadi memang proses kreatif dan proses logis itu harus dijalankan paralel dan mungkin kalau saya dalam proses itu saya bagi 3 juga. Pertama itu logis, kita memikirkan kerangkanya mau seperti apa, tujuan kita seperti apa. Lalu proses kreatif, itu proses yang nggak boleh bolak-balik. Banyak penulis yang ketika menulis satu kalimat, dia mikir, ini nggak bagus nih, hapus lagi. Nggak selesai tulisannya kan, apalagi wartawan. Kalau dikejar tenggat kan, harus nulis dulu semuanya, baru kemudian baca ulang. Nah, atau serahkan editor. Itu kesian editornya itu kalau kayak gitu tuh. Minimal dibaca ulang, dia perbaiki, dan jadi prosesnya logis, kreatif, logis lagi. Jadi satu ya. Nah, kalau Mas Ivan menemukan pola-pola dalam berbahasa itu, lalu kemudian kan Mas Ivan cukup jeli tuh ngelihat hal yang tidak tepat atau tidak baik entah di medsos atau di artikel-artikel dan orang merujuk ke Mas Ivan, itu mulai kapan awalnya sampai orang tanya Mas Ivan? Semua akhirnya jadi rujukan tuh. Saya itu kan anak Twitter lama ya Mas ya. Saya bergabung di Twitter tuh 2007. Wow, ini senior. 2007 udah main Twitter. Iya, jadi waktu itu kan Friendster tuh. Iya, Friendster. Jadi ketahuan umurnya. Friendster, habis itu Facebook, terus Twitter. Nah, karena di Twitter 2007 Plurk, waktu itu sempat ada Plurk. 2007, 2010 itu mulai tuh teman-teman entah bagaimana mungkin karena mereka melihat konsistensi ya. Kan 2009 sempat ada pesta blogger, waktu itu mereka juga, itu juga yang mempertemukan blogger dari seluruh Indonesia kan. Mungkin waktu itu juga mereka mulai lihat tuh saya. Mulai banyak yang nanya 2010. Status saya kan waktu itu Wikipediawan. Kan Wikipedia sama blog itu kan dianggap dua kubu yang terpisah kan. Wikipedia ini kaku banget ya. Cuma gara-gara itulah kemudian saya belajar menulis formal. Nah, mulai banyak tuh teman-teman yang bertanya aturan ejaan segala macam. Terus jadi mungkin 2010 itulah titik baliknya. Nah, 2010 kemudian 2014 itu mulai banyak lembaga yang minta saya untuk mengisi acara. Mulailah saya belajar untuk membuat silabus. Belum ngerti tuh yang disebut silabus yang bagus seperti apa. Saya berdasarkan pengalaman aja. Tapi waktu itu saya udah mulai bisa merumuskan bahwa ketika kita berbahasa, kita mesti mengatur tataran. Ya, tataran bahasa. Mulai dari saya menyebutnya wacana yang paling tinggi, bagaimana kita menuangkan pikiran kita dengan lengkap, sampai yang paling rendah ejaan.
mulainya nggak boleh dari bawah, Tapi harus dari atas. turun ya. Iya. Kalau mulai dari bawah sampai kapanpun kita Nggak nggak akan kelar. bisa nulis, Mas. Minimal dengan kita menertibkan pikiran, seorang jurnalis itu udah bisa menulis kan, nanti Persis, kerjaan ya. editor. Gitu. Nah, 2010 itu 2014 sudah mulai diundang-undang, dan 2019 itu yang saya memutuskan, udah nih saya mesti nggak bisa lagi saya bekerja sendiri, saya mesti punya tim. Saya dirikanlah Narabahasa 2020. Kurang lebih gitu sih Mas perjalanannya. Kan ketemu bahasa dan menjadi hal yang ditekuni secara konsisten itu kayak otodidak ya Mas Ivan, dan kayaknya ngikutin gerak hati aja ya, karena tadi ngerasa oh kalau main untuk tender atau menjelaskan sesuatu akan lebih bagus ketika kemampuan berbahasanya baik. Nah, otodidak itu dorongannya dari mana, dan kemudian ilmu dari mana itu semua didapat, Mas Ivan? Itu pertama karena keinginan untuk menulis di Wikipedia dan kesebalan karena terus-menerus dikoreksi oleh senior. Iya, kalau Titik Wikipedia koma, kan terbuka itu kan ya. ada yang ngedit tiba-tiba Iya, kan, loh kok ini saya salah ya ternyata ya. Nah, gara-gara itu kemudian saya belajar. Jadi 2006 waktu saya masuk Wikipedia, itulah titik awal saya belajar lagi. Gimana cara belajarnya? Ya dari teman-teman senior Wikipedia itu. Kemudian 2007 saya ketemu dengan Milis. Zaman itu kan Milis ya, tempat kita buat belajar. Milis Bahtera namanya. Bahtera? Ya, ini Milis Bahtera itu bahasa dan terjemahan. Itu akronim dari bahasa dan terjemahan. Akronim maksa gitu lah, kata bahasa. Dari kata, habis itu dicari kepanjangannya. Di sana yang saya sangat belajar. Sampai kemudian karena saya terlibat sekali dengan komunitas penerjemah itu, saya buatkan situs. Sampai sekarang masih ada, namanya Kateglo. Kateglo.com. Itu kamus, thesaurus, dan glosarium. Jadi semua rujukan kebahasaan itu ada di satu tempat. Sampai sekarang masih ada. Nah, gara-gara mereka lah, kemudian saya diakselerasi belajarnya. Sampai 2009, saya dipercaya untuk menjadi editor Google. Google terjemahan bahasa Indonesia. Jadi kalau Mas lihat antarmuka Gmail atau aplikasi Google lain ada bahasa Indonesianya. Itu jejaknya Mas Ivan. Iya, itu jejak saya di sana dulu tuh. Nah, itu ditempa banget di situ. Lalu kemudian saya ditanya warganet kan. Warganet kan kalau nanya ngeyel. Iya. Nanyanya tuh kenapa? Pertanyaan kenapa itu sangat filosofis. Jadi kalau orang hanya menerangkan pokoknya begini gampang. Nggak bakal diterima. Pokoknya saya mau ngomong pokoknya begini cuman kok. Nah, gara-gara mesti menjawab pertanyaan kenapa itu, akhirnya saya belajar filosofinya. Kenapa sih misalnya Anda harus diawali huruf kapital? Kenapa kita menggunakan kata hati untuk menyebut jiwa, bukan jantung? Padahal kalau orang Inggris sebutnya heart kan? Heart. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan nyebelin, Mas. Maksudnya, kenapa? Kenapa ya? Paling gampang jawabnya ada, ya pokoknya gitu. Akhirnya dicari jawabannya. Pertanyaan filosofis itu mengantar pada pencarian? Iya. Itu. Jadi karena menurut saya sangat berutang budi kepada warganet. Justru karena mereka bertanya, Mas Ivan, mereka bertanya sesuatu. Jadi menurut saya sebenarnya kalau seseorang ada di media sosial dan dia berangkat dengan keinginan untuk belajar, bukan untuk defensif, dia itu bisa belajar banyak banget. Itu yang kemudian saya terapkan. Jadi akhirnya kalau dilihat, saya tuh damai banget di Twitter, nggak pernah berantem-berantem. Nggak defensif juga kan? Iya, karena, open ya? Iya, saya terbuka karena saya merasa bahwa pasti ada sesuatu yang bisa saya pelajari. Paling tidak saya bisa belajar bersabar. Itu pasti banget. Belajar bersabar. Tarik nafas dulu kalau mau balas gitu ya. Woles aja, santai. Tapi benar, karena pertanyaan dari warganet, akhirnya saya cari kan sumber-sumber ya. Sumber-sumbernya. Itu yang memicu saya, Mas. Karena pekerjaan satu, karena komunitas, dan karena warganet. Dan kepada 3 kelompok itu, apa yang Mas Ivan pelajari, Mas Ivan balikan lagi ya? Betul, karena saya merasa berutang budi kepada mereka. Saya ingat waktu saya 2007 itu mencari-cari sumber rujukan bahasa, susahnya minta ampun. Oh iya, nggak ada tempat bertanya, Mas. Mau nanya ke siapa kan? Dan ketika bertanya pun jawabannya macam-macam. Jadi akhirnya kemudian sekonyol apapun pertanyaan saat ini, saya berhusnuzan, berbaik sangka. Oh, ini orang baru belajar. Ya udah, saya berusaha untuk jawab. Akhirnya itulah yang kemudian membuat saya jadi tempat ditanya kalau di Twitter. Ya, rujukan yang kemudian semua orang tertutup pintunya, di Mas Ivan kayaknya terbuka nih. Karena itu tadi sih, kalau saya lihat berangkat dari pengalaman saya waktu itu juga banyak nanya kan.
saya sebel kalau ada ketemu ahli yang ketika ditanya tuh jawabnya pendek-pendek. Mungkin Nggak mereka elaboratif bosan. gitu ya. Mungkin mereka bosan ya. Merasa udah gue jelasin nggak ngerti-ngerti orang. Karena kan setiap generasi itu pasti ada pertanyaan yang sama itu diulang-ulang. Persis, ya. Pasti diulang-ulang. Kayak yang paling sering ditanya itu mempunyai. Mempunyai itu kan kata dasarnya punya. Punya. Kenapa dia tiba-tiba nggak jadi memunyai? Tapi mempunyai. Mempunyai. Jawaban paling gampangnya pokoknya. Tapi sekarang saya punya penjelasan bahwa itu ada yang bilang bahwa itu dari empunya. Cuman secara pembentukan nggak masuk akal. Jadi akhirnya sekarang penjelasannya itu cuman itu bentuk pengecualian. Dalam bahasa yang dimungkinkan. Beda sama yang pemrograman tadi ya? Iya. Tapi Mas Ivan nggak sebel dengan ketemu pengecualian-pengecualian itu kan? Sebelumnya kan program karena itu kan sesuatu yang di luar dari sepakatan atau pola yang ada ya. Saya sebenarnya ingin jadi ke Webster. Webster itu kan yang dia lakukan menertibkan ejaan kan. Dia buat kamus, habis itu dia ubah tuh semuanya. Mengikuti kalau patokan saya itu. bisa bikin kamus Ivan. Nggak, Webster kan ngambil nama belakangnya. Iya. Lanin. Kamus Lanin. Saya akan ubah itu menjadi konsisten semua. Cuma saya pikir buang waktu ya. Artinya itu kan harus kemudian menyebarkan konsensus lagi kepada semua orang. Dan kayaknya itu kan malah berlawanan dengan prinsip dari bahasa kan yang berkembang. Betul. Dan dia sesuai dengan konteks, sesuai dengan komunitas yang menghidupi. Dan itu yang mungkin membuat pengecualian-pengecualian itu juga muncul ya. Iya. Ada sisi kreativitas yang diwadahi. Betul. Di balik ketertiban orang pakai bahasa yang tadi sangat mengatur tadi ya. Iya. Kalau Mas Ivan sendiri dalam perjalanan kan kemudian menemukan beberapa netizen yang bertanya dan itu kan mendorong untuk mendapatkan sources yang baru ya karena jawaban pokoknya A, pokoknya B nggak diterima. Iya. Ketika mencari itu menemukan sumber-sumber mudah atau sulit juga? Pada akhirnya kemudian ada masa ketika saya itu secara rutin harus ke Gramedia beli buku bahasa. Jadi gini, saya waktu itu beranggapan gini, kan saya banyak dipanggil oleh institusi nih, dapat uang nih waktu itu. Itu di luar pekerjaan tetap saya yang jadi konsultan kan. Itu kan uang jajan nih. Jadi waktu itu uang jajan saya alokasikan buat beli buku. Buku kebahasaan. Kalau dilihat sekarang lemari saya tuh kayaknya udah banyakan buku kebahasaan daripada buku pemrograman atau manajemen. Akhirnya saya alokasikan untuk itu, Mas. Sumbernya sebenarnya banyak ya? Sumbernya kalau kita pergi ke Gramedia atau toko, ntar saya pikir promosi lagi. Memang ke Gramedia waktu itu perginya. Karena toko buku yang menyediakan satu rak khusus yang untuk kebahasaan itu memang cuma Gramedia. Pergi ke Gramedia ya tinggal yang saya lakukan cuma lihat rak itu ada yang baru nggak nih. Saya cuma lihat gitu aja. Terus mulai berkembang toko buku daring. Kebetulan ada satu situs waktu itu yang memang mereka punya rubrik khusus bahasa. Saya rutin aja tuh setiap bulan saya punya uang saya alokasikan. Oke, saya beli buku kebahasaan. Jadi situ kemudian kemampuan Mas Ivan menemukan jawaban atas pertanyaan netizen itu didapatkan sourcesnya ya atau sumbernya ya. Oke. Kalau di era sekarang kan bahasa itu sangat dinamis ya. Kalau tadi saya mengatakan bahwa salah satu yang membuat bahasa itu tetap hidup kan karena dia terus berkembang. Betul. Kita kan sering mencampur-campur bahasa nih Mas Ivan. Dalam percakapan, bahkan dalam bahasa tulis pun sekarang orang udah sangat nyaman. Kalau Mas Ivan melihat itu gimana sebagai tadi polisi bahasa? Tahun 2006 itu saya bekerja di perusahaan Indonesia, cuman bosnya waktu itu orang asing. Klien-kliennya banyak yang dari Australia. Ketika itu saya nggak peduli waktu saya bicara, Pak, meetingnya di cancel. Pesawatnya di delay. Saya tidak peduli bahwa ketika saya berbahasa, saya menggunakan dua bahasa. Semakin saya mempelajari bahasa, saya semakin menyadari bahwa kemampuan untuk bisa memilah kata bahasa apa yang kita gunakan, itu ternyata membutuhkan pemikiran. Sama seperti waktu orang belajar yoga, dia mengatur napasnya kan. Bernapas itu kan sesuatu yang alami kita lakukan. Tapi begitu belajar yoga atau belajar berbicara di depan publik lah. Kalau pembicara publik itu kan nggak boleh napas lewat hidung terus-menerus karena suaranya lama-lama akan habis. Dia harus belajar untuk bernapas lewat perut kan. Nah, dari hal yang sederhana ketika kita menyadari itu kita lakukan dengan baik, hasilnya pun juga akan semakin lebih baik. Jadi buat saya saat ini nih ya, kalau diminta pendapat saya secara jujur, menurut saya
kemampuan untuk bisa memilih apa yang dikeluarkan secara lisan ataupun yang dikeluarkan secara tulisan itu menunjukkan kemampuan orang untuk berpikir tertib. Menurut saya, walaupun kemudian akan orang-orang yang berpendapat, oh ya udah yang penting pesannya sampai. Tapi waktu kita bicara nih misalnya, kalau kita tidak berpikir kata apa yang kita gunakan, kita kan nggak bisa mengendalikan kan tanggapan orang terhadap apa yang kita sampaikan kan, dan itu dimulai dari yang paling kecil, menertibkan pikiran. Jadi buat saya kemampuan untuk memilih kata itu menunjukkan bagaimana seseorang itu serius terhadap cara dia untuk menyampaikan pendapatnya. Oke. Nah, kalau kita tertib berpikir, lalu ekspresi dari ketertiban berpikir itu kan harusnya lebih luas ya, karena kita tahu pakemnya. Dimungkin nggak orang tetap akhirnya kan tadi menabrak sesuatu yang sudah tahu tuh. Iya. Misalnya gini, saya tahu bahwa saya ingin menyampaikan pesan A, tapi kalau saya pakai itu kayaknya kurang enak nih konteksnya, maka harus pakai sesuatu yang sesuai dengan konteks. Jadi cerdas banget kan berarti dia kan, artinya dia tahu apa yang mau dia sampaikan, terus kemudian dia memasukkan unsur lain yang membuat pesannya itu menjadi lebih persuasif. Tapi itu harus dimulai dengan kemampuan tertib berpikir dulu ya? Menurut saya begitu. Ya, karena itu akan membuat kita ngerasa, kalaupun mau melanggar, kita udah tahu aturannya nih, yang dilanggar apa. Dan ketika kita menyampaikan, oh dia sengaja melanggar itu, supaya pesannya menjadi lebih sampai ya. Nah kalau dalam bahasa, Mas Ivan kan menggeluti ini dan kita tahu pendiri bangsa ini kan sadar betul ya bahwa bahasa itu kuat banget dan punya faktor yang menentukan untuk persatuan. Saya baru kemarin ngobrol dengan Ramos Horta, dengar wawancaranya dengan Rossi Silalahi, dia menyebut Indonesia itu diberi rahmat yang begitu besar sehingga bersatu dari ratusan suku dan bahasa, adanya bahasa Indonesia. Nah Mas Ivan menggeluti ini ada concern di situ juga nggak? Menurut saya itu para pemuda kita tuh cerdasnya luar biasa waktu tahun 1926 dan 1928 itu. Waktu itu saya kan baca ceritanya kan ya. Jadi istilah bahasa Indonesia itu baru muncul tuh 2 Mei 1926. Waktu penutupan Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama kan 1926. Waktu itu mau merumuskan apa yang akan dinyatakan sebagai Sumpah Pemuda pada tahun 1928 nanti kan. Ketika itu draft pertamanya menyebutnya menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Waktu itu Muhammad Yamin memimpin sidang waktu itu berkeras harus menggunakan kata itu. Kemudian ada sekretarisnya namanya M. Tabrani. M. Tabrani itu mikir ini menjunjung satu nusa, satu bangsa Indonesia. Tapi menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Nggak nyambung, Bo. Gitu. Akhirnya dia mengusulkan bikin aja bahasa Indonesia. Dia bilang begitu. Yamin nggak setuju, katanya. Datanglah Sanusi Pane. Dia bilang, mikir kan, setuju Sanusi Pane sama si Tabrani. Akhirnya berdebat, akhirnya disetujui karena 2 lawan 1 kan. Itulah sebenarnya menurut saya titik baliknya. Itu yang membuat kemudian kita punya sesuatu yang bisa menyatukan 718 bahasa daerah. Beyond satu tempat yang bayangkan kalau misalnya kita nggak punya bahasa Indonesia, aduh itu susahnya minta ampun. Kita mau pergi ke Papua, mau pergi ke Aceh, kan kita mesti belajar bahasa daerah sana kan. Jadi secara politis menurut saya bahasa Indonesia ini dibuat untuk menyatukan orang Indonesia. Mau pakai agama nggak bisa, agama menyebabkan kita berantem. Suku kita banyak banget kan, jadi yang menyatukan kita ya bahasa. Jadi betul sekali, saya sepakat dengan Ramos Horta yang bilang bahwa itu kekayaan kita. Kita didapat berkat yang luar biasa karena bahasa itu yang kemudian menyatukan ya. Pemilihan Indonesia itu kan meskipun basisnya bahasa Melayu ya, itu kan juga kayak ini bukan bahasa Melayu loh, ini bahasa Indonesia, bahasa yang menyerap juga dari tempat-tempat lain juga ya. Ya, ini sebenarnya yang kemarin sempat menimbulkan perdebatan untuk yang usul dari Perdana Menteri Malaysia itu kan. Iya. Dia bilang kan bahwa Asia Tenggara ya. Asia Tenggara itu semua berbahasa Melayu. Bahasa Melayu itu cuma salah satu di antara berbagai bahasa daerah yang ada di Indonesia. Itu masalahnya. Kalau di Malaysia itu memang bahasa Melayu itu menjadi satu-satunya bahasa. Di Indonesia enggak. Bahasa Indonesia itu diperkaya oleh bahasa Jawa, banyak. Bahasa Sunda, banyak. Bahkan bahasa luar kan, Arab. Iya, Arab. Latin. Betul. Contoh paling konkret tuh kalau kita lihat misalnya di Indonesia, Malaysia menyebut sepeda itu bicycle. Ya.
immigration. Dari bahasa Inggris ya. Karena mereka patokannya semua diserap dari bahasa Inggris. Kita menyerap dari bahasa Portugis, Ya, bahasa sepeda, Spanyol, bahasa Cina bahkan kan. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia itu sudah tidak lagi sama seperti bahasa Melayu. Karena itu tadi kita memiliki bahasa-bahasa daerah yang banyak dan interaksi kita dengan bangsa selain bangsa Inggris itu besar. Iya. Jadi proses untuk kita kemudian menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, itu kan kayak kita lepas dari identitas kita masing-masing untuk memegang sesuatu yang kita anggap yang membuat kita hidup sebagai bangsa ini ya. Mas Iya. Ivan ngerasa merawat bahasa untuk kepentingan itu juga nggak? Nggak kepikir sih. Jadi fokus saya itu sebenarnya yang saya bilang tadi, yang sangat menjadi motivasi terbesar saya ingin orang Indonesia itu lebih pintar. Pintarnya dari segi berbahasa. Kan kalau kita lihat kan yang namanya kecerdasan itu kan macam-macam kan. Iya. Dan yang saya lihat kurang di kalangan orang Indonesia adalah kecerdasan berbahasa. kemampuan mereka untuk memanfaatkan bahasa. Bahwa efeknya kemudian itu jadi pemersatu, Nggak ya, kepikir itu nggak sama saya. kepikiran. Mungkin karena itu yang menyebabkan saya sampai sekarang belum masuk partai. Kalau kepikiran itu mungkin tadi ditarik oleh partai politik kali ya. Merasa pernah sebel nggak Mas dengan perjalanan ngerawat bahasa atau merespon netizen ya dengan segala macam polahnya itu terkait bahasa itu? Enggak sih, mungkin karena saya orangnya kan woles banget ya. Saya Ini mau tanya, tipsnya woles di media sosial itu gimana? Padahal untuk sesuatu yang serius kan orang pasti berdebat dengan sangat keras. Saya mengalami benturan yang sangat besar ketika sebagai orang teknik saya harus menerima bahasa yang sangat lentur. Oke, Jadi dua kontradiktif ya. Benturan itu sudah terjadi periode 2006 sampai 2010. Saya harus mengubah pola pikir saya dari tadinya ya Logistik. hanya A gitu. F sama dengan M kali A. Kalau di fisika kan rumusnya itu kan. Atau E sama dengan MC kuadrat. Di bahasa nggak bisa semuanya itu pakai rumus matematika. Jadinya saya belajar mencoba untuk melihat sudut pandang lain. Ini ada orang bilang kayak gini nih, kayak ini nggak pas. Apa ya yang membuat dia bilang ini nggak pas? Nah, itu muncul gitu. Jadi begitu ada sanggahan dari warganet. Jadi biasa aja jadinya. Ya, yang saya berusaha lakukan, oke, dia berpendapat kayak gini. Apa ya yang ada di pikiran dia? Jadi itu yang berusaha saya lakukan, bukan merasa tertekan atau merasa Defensif, disalahkan gitu. Enggak, saya berpikir, oke, yang saya bilang tadi kayaknya benar. Cuman kenapa ya dia mikirnya kayak gini? Nah, itu yang membuat saya jadinya santai. Dan keterbukaan itu bisa dilakukan oleh Mas Ivan karena belajar bahasa itu ya. Kalau dari sisi teknik kan nggak bisa. Iya. A ya A, B Jadi ya saya B. kayak membuat dikotomi ketika berhubungan. Saya benar-benar berusaha keluar dari zona nyaman saya ketika mengurusi bahasa. Waktu urusan teknik, urusan komputer itu satu solusi. Tapi begitu untuk urusan bahasa Bisa banyak solusinya. Bisa banyak solusinya. Nah, kecakapan untuk bisa memahami orang lain dengan perspektifnya itu Mas Ivan sampai titik mana bisa mentoleransi? Mungkin ini juga karena tidak disengaja perjalanan karier saya kan kemudian mengarahkan saya menjadi konsultan kan Mas. Yang namanya konsultan itu kan harus nurut apa kata klien kan. Ya, persis. Klien pengennya kayak gini kita Ya, ikuti diterima. gitu, nggak boleh gitu ngomel-ngomel. Jadi gara saya akhirnya kemudian itu meresap. Keluasan itu jadi keluasan itu muncul. meresap ketika berhadapan dengan warganet ya saya bawaannya kayak bawaan jadi konsultan aja. Dan buat manfaat sebenarnya Mas Ivan menemukan hal-hal yang positif ya. Kalau tadi Iya. belajar bahasa di awal itu kan karena netizen yang demanding, Iya. netizen yang kenapa sih gitu. Oh, itu malah Ilmunya justru- jadi nambah. Kan ketika kita menemukan jawaban kenapa itu kan pengetahuan kita menjadi lebih dalam kan harusnya. persis. Kayak itu pertanyaan filosofis ya, Iya, mendasar. benar. Kenapa A, kenapa B, Iya. kenapa tidak Bukan C? cuman pokoknya gitu. Nah, posisi itu juga mengasah Mas Ivan untuk bisa menerima perspektif yang macam-macam juga Iya. ya. Nah, Iya. Dari sisi bahasa, apa yang Mas Ivan cemaskan sekarang untuk perkembangan bahasa kita ke Yang depan? ada dua sih kalau menurut saya. Yang pertama itu masyarakat para penutur muda itu tidak sadar mengenai yang disebut dengan konteks. Konteks, Ya. oke. Itu akan menyebabkan mungkin juga karena sekarang mereka merasa bahwa suasana menjadi semakin lebih santai kan, cair kan. Jadi mereka merasa tidak perlu belajar bahasa yang formal. Dampaknya apa?
sekarang kita udah mulai lihat tuh. Waktu zaman saya dulu, seingat saya tidak perlu diajarkan bagaimana caranya untuk berkomunikasi kepada dosen pembimbing. Sekarang banyak kampus yang menulis gede-gede, beginilah cara etika berkomunikasi dengan dosen pembimbing. Nomor 4 akan membuat Anda terkejut. Nah, itu kalau ditulis di media sosial gitu. Clickbait banget itu. Oke. Nah, itu terus konteks tadi yang itu lost ya mereka. Ya, terus tadi yang saya bilang, ada pelayan manggil dirinya dengan aku. Ya itu karena mereka tidak merasa bahwa mereka harus menggunakan ragam bahasa yang berbeda. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggris, itu juga mungkin berpengaruh ya. Karena kan bahasa Inggris itu memang relatif tidak mengenal kasta kan. Ya. Walaupun bahasa Indonesia memang ditujukan untuk berbeda Semua. dengan bahasa Jawa atau bahasa Sunda, namun tetap saja ada perbedaan gitu loh. Nah, ini yang saya cemaskan pertama. Tidak bisa menganggap bahwa cara berbahasa itu hanya satu. Itu yang saya lihat. Kemudian kedua, yang saya juga cemaskan, dengan adanya YouTube, TikTok, Reels gitu kan, orang itu merasa bahwa mereka tidak perlu belajar menulis. Mereka cukup hanya mampu berbicara. Padahal menulis dan berbicara itu sama-sama membutuhkan keterampilan yang berbeda, ya kan? Ya. Menulis itu harus lebih terstruktur, tidak boleh menggunakan kalimat minor misalnya, kalimatnya harus lengkap. Sementara kalau berbicara itu harus spontan dan pemilihan katanya juga harus lebih spontan juga kan? Jadi saya takut orang-orang masa depan balik lagi ke zaman dulu. Bahasa kan pada hakikatnya lisan kan? Ya. Pada hakikatnya lisan, barulah kemudian muncul tulisan. Orang-orang merasa bahwa pakai lisan aja cukup kok. Akibatnya mereka tidak belajar menulis. Kalau tidak ada tulisan, dokumentasi itu bakal tidak terlalu terekam. Kan sebenarnya kan budaya itu diteruskan dari generasi ke generasi itu dengan tulisan sebenarnya kan. Ya. Nah, itu yang saya takutkan. Kegemaran atau kesukaan orang untuk membaca dan menulis itu berkurang karena orang dimanjakan oleh lisan tadi dan visual ya. Jadi kecemasan satu soal konteks, yang kedua soal kemampuan menulis ya, yang berkurang ya. Saya lihat sendiri misalnya anak saya. Anak saya itu sekarang lebih senang nonton YouTube daripada baca buku. Dan itu banyak yang seperti itu. Padahal apa sebenarnya yang dikhawatirkan Mas Ivan? Kan YouTube juga sumber pengetahuan juga, di luar buku juga sebenarnya. Betul. Menurut saya segala sesuatu itu harus seimbang. Artinya ketika orang terlalu banyak, karena itu mungkin itu berpengaruh satu sama lain ya. Artinya ketika orang itu terlalu banyak mendengarkan lisan, dia itu tidak terlalu peduli dengan konteks. Akhirnya korelasi yang pertama tadi ya. Nyambung juga dengan yang pertama tadi. Nah, sebaliknya ketika orang itu tidak memahami konteks, kemudian dia yang kayaknya nggak ada hubungan sih. Cuman yang konteks tadi memang ada hubungan. Nah, itu yang saya cemaskan. Nanti yang terjadi, generasi depan itu tidak memiliki keterampilan menulis yang memadai. Padahal kemampuan menulis itu kan juga membantu untuk menstrukturkan pikiran juga kan? Iya, tadi menertibkan pikiran ya. Kemudian orang bisa menjelaskan sesuatu. Iya. Nah, soal konteks ini saya tertarik dengan tulisan, coba jelaskan arti kata terserah. Ini kan sebuah kalimat yang kalau kita tidak paham konteksnya bisa salah merespon. Ini gimana ceritanya kaos ini dan? Ini sih sebenarnya berangkat dari, saya kan kalau ngajar itu, karena yang saya ajar itu adalah pekerja profesional, dari awal itu saya selalu menekankan kepada diri saya nggak boleh kaku. Nggak boleh kaku. Jadi akhirnya saya itu jayus mas. Dan itu jayus itu kata yang diserap muncul, kan katanya itu dari nama orang ya. Anak di Gonzaga, teman angkatan saya. Memang betul ya? Saya ketemu orang kerja di Kompas TV anaknya. Masih jayus sampai sekarang? Masih jayus. Ya kayak gitulah jayus ya. Jadi kan itu bercandaan yang nggak lucu, tapi saking nggak lucunya orang jadi ketawa gara-gara nggak tega, gitu kan. Saya tuh kayak gitu. Dan itu terus saya latih, karena ternyata itu sangat menarik untuk disampaikan di kelas. Jayus-jayus gitulah ya. Maksudnya bercanda yang pintar itu kan agak susah ya. Nggak, itu belajar juga sih lama-lama. Nah, karena saya selalu mencoba melatih itu. Saya jadi ini gini, kalau ngobrolnya ngalor ngidul nih jadi lupa. Jadi tadi pertanyaannya apa mas? Coba jelaskan arti kata terserah. Itu kan konteks kan. Iya. Kalau kita nggak memahami konteks, kita bisa salah respon tuh. Iya, karena
waktu itu saya mau menjelaskan bahwa kalau membaca sesuatu itu jangan hanya melihat yang tersurat, tapi juga harus melihat yang tersirat. Pesan kan begitu kan? Saya bercanda di kelasnya waktu itu gitu. Nah, karena anak-anak rekam nih, terus habis itu kan mereka mau membuat kaos-kaos ini kan. Akhirnya mereka mengambil kutipan-kutipan dari apa yang saya sampaikan di kelas. Muncullah ini, coba jelaskan arti kata terserah. Ini kan berangkat dari pengalaman saya pribadi sih. Dulu, ya sampai sekarang juga sih. Seringkali ketika misalnya ngajak istri makan gitu kan. Mau makan apa? Terserah, dibilang gitu kan. Terus, oh ya udah kita makan ini aja yuk. Nggak enak ah. Berarti nggak terserah dong? Katanya terserah gitu. Itu bisa 1 jam 2 jam tuh mas prosesnya tuh kan. Nah dari sanalah kemudian saya menangkap, dan itu sering terjadi. Dan begitu saya ngobrol dengan teman saya yang laki-laki, ternyata punya pengalaman yang sama. Masalah yang sama, mas ini juga begitu kan. Sering kalau apalagi kalau jadi itu pola, ternyata itu pola. Dan akhirnya ketemulah polanya, karena saya pencari pola juga kan, bahwa sebenarnya di situ yang muncul adalah bukan hanya yang tersurat, tapi yang tersirat. Jadi intinya tuh sebenarnya istri saya itu pengen ngomong begini, saya lagi bingung nih, belum tahu mau makan apa. Coba kamu ngasih usulan, kalau saya suka saya bilang iya, kalau enggak terus kamu cari lagi yang lain. Itu namanya kamu perhatiin sama saya. Cuma kalau ngomong itu kan panjang. Kan? Jadi cuma pilih 1 kata, terserah. Artinya bisa sangat panjang dan diskusinya bisa sangat serius. Iya. Dan biasanya ungkapan kemarahan juga sih terserah itu. Udah jalan sebel, udah nyasar, cari makan udah terserah aja deh. Jadi gimana pengalamannya? Nah kita kalau ngomong soal bahasa, kalau kita hanya membaca ini sebagai yang tersurat dan nggak mampu mendapat yang tersirat, orang kan menjadi keliru merespon kan. Iya. Dan itu bahaya dalam komunikasi kan. Benar. Apa yang dikatakan itu tidak melulu apa yang terucap, tapi juga entah gesturnya, cara melengosnya pun juga akan membuat kita responnya kayak apa. Iya. Itu kerumitan berbahasa yang menurut Mas Ivan, gimana itu kita bisa punya kecakapan sebenarnya itu? Setelah saya belajar, mau nggak mau kan, pada awalnya kan saya belajarnya ya apa yang diperlukan untuk menulis kan. Tapi lama-lama kemudian saya belajar linguistik. Di dalam linguistik itu ada ilmu yang disebutnya pragmatika. Pragmatika itu adalah ilmu yang mempelajari tuturan atau sesuatu yang berada di balik aspek kebahasaan. Itu ada ilmunya. Jadi pragmatika, kan tersurat, gampangnya ya, tersurat, tersirat, lalu kemudian apa sebenarnya yang ingin dia lakukan. Duh, panas nih. Jawabannya, oh iya panas. Udah, terus ya udah gitu kan. Komunikasi nggak terjadi tuh. Duh, panas nih. Baik, nanti saya minta tolong untuk nyalakan AC. Itu oke. Duh, panas nih. Aduh, saya nyalain AC-nya ya. Tuh, mau minum apa? Jadi ada tingkatannya tuh. Mendapatkan yang harfiah, kemudian yang di belakangnya, sama melakukan sesuatu. Nah, tindakan ini yang sebenarnya kan yang membuat kita itu bisa lebih jauh daripada hanya sekadar memahami kebahasaan. Nah, itu sebenarnya kunci masuk ke hati perempuan, Mas. Ini dia. Saya bisa jadi konsultan ini tuh, konsultan cinta. Persis nih, agak susah memahami memang. Soalnya gini, dari yang saya belajar itu kan, ya mau nggak mau saya bilang tadi kan, saya mau nggak mau belajar linguistik. Keterampilan bahasa itu ada 4. Menyimak, kemudian berbicara, membaca, dan menulis. Mulai dari lisan dulu kan. Dari keempat ini, fokus perhatian orang itu lebih banyak pada menulis, aktif, kan? Habis itu berbicara. Yang paling tidak pernah dilihat orang itu menyimak. Padahal kunci ke hati perempuan itu menyimak, Mas. Dengerin. Oh, itu pendengar curhat profesional kayak gitu kok, Mas. Kan ada salah seorang seleb tweet itu yang membuka konsultasi, saya lupa namanya siapa, bayar berapa gitu hanya untuk mendengarkan curhat. Itu, nah kayak Mas ini kan, itu pendengar curhat profesional tuh, Mas. Jadi kunci untuk memahami dan merespon perempuan adalah mendengarkan, menyimak. Mendengar, Mas. Respon yang sesuai ya. Kalau untuk itu. Saya baru teori doang. Tapi tadi apa? Menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Kita lebih banyak berbicara dan menulis. Iya kan, yang aktif kan. Sebenarnya kalau dilihat itu sekarang berkembang 2 lagi, perkawinan antara 2 itu.
menggabungkan antara lisan sama menulis. Kalau yang pasif itu adalah memirsa, menonton. Memirsa, oke. Ya, kita nonton orang presentasi itu kan kita mesti menyelaraskan antara apa yang dipaparkan dengan apa yang kemampuan diucapkan kita. kan. Sebaliknya waktu kita melakukan presentasi, seorang penyaji yang malas itu dia akan menyalin tempel aja dari doknya ke PPT. Jadinya kan orang baca kan. Tapi seorang penyaji yang bagus malah dia cuma gambar doang, tapi dia kemudian bisa bercerita 2 jam nggak berhenti-berhenti. Dan orang bisa mendapat keseluruhan pesannya tanpa harus membaca teksnya tadi karena dia menyimak tadi ya. Iya. Oh, saya baru tahu ada 4 tahapan orang tadi ya. Menyimak, berbicara, menulis, membaca dulu. membaca lalu menulis. Iya, bayi kan juga gitu kan. Dia nyimak dulu, nggak serta-merta lahir langsung membaca kan. Dia menyimak dulu, terus dia belajar berbicara. Terus bayi Arab, bayi Cina, bayi Rusia, bayi Indonesia sama-sama bilang mama. Cara tulisnya beda. Iya. Dia berusaha bunyi suara itu lambangnya beda-beda. Jadi itu memang terakhir tulisan itu. Ya, tulisan itu terakhir. Nah, tadi Mas Ivan kan belajar bahasa ini kan karena gerakan hati nih. Sekarang kan udah dalam posisi expert lah. Atau setidaknya orang melihat, nih orang yang istiqomah lah di bahasa. Ini ada hati yang lain untuk melakukan sesuatu yang di luar bahasa nggak, Mas? Sebenarnya kalau dilihat, aspek kebahasan itu banyak banget kembangannya, Mas. Kalau sekarang kan saya fokus kepada pelatihan nih. Oke. Kemudian ada penulisan, penulisannya, penerjemahan. Ada banyak sekali yang bisa kita lakukan di sana. Kemudian satu lagi sebenarnya yang saya inginkan sekarang, saya ingin bikin alat bantu. Alat bantu? Kalau waktu saya masih sering menulis bahasa Inggris, itu ada alat yang namanya Grammarly, Mas. Grammarly, oke. Itu pengecek ejaan. Ya, Jadi kita ya. pakai Bener atau enggak gitu ya? Docs atau pakai Word, dia langsung memberikan koreksi. Untuk bahasa Indonesia belum ada. Ah, oke. Saya ingin bikin yang kayak gitu, dan itu akan sangat membantu orang kan. Artinya dia sudah tahu dasarnya, tapi kemudian begitu dia mengerjakan tuh kayak ada saya di sampingnya yang ngasih tahu enggak itu salah, gitu. harusnya gini gitu. Dan itu tidak hanya bukan hanya masalah ejaan, tapi juga masalah penyusunan kalimat. Masalah diksi. Bayangkan kan kalau sekarang, saya pernah tuh waktu itu saya pakai Grammarly. Saya tulis pakai surel, saya nulis surel. You are very smart, saya tulis gitu. Terus dia kasih pesen, change smart into apa gitu dia bilang. Smart is overuse, terlalu sering dipakai. Nah, saya kan enak kan kalau misalnya ada orang yang mengusulkan itu, coba cari sinonim kata mengadakan, cari sinonim kata menunjukkan, enak banget. Tiba-tiba orang itu bisa, oh hidup saya selalu ugahari nih. Nggak pernah kepikir kan ugahari itu sederhana. Dipakai, iya. Orang nggak menggunakan itu menggunakan karena kata itu. Overuse jadi sederhananya. Nah, itu kan mesin berarti ada kecerdasan buatan. Iya, artinya kan Mas Ivan sendiri berangkat dari teknik dan sekarang bahasa itu ketemu dong, malah jangan-jangan akan segera terwujud nih. Saya mau S3-nya sih rencananya itu. Woi, untuk membuat S1-nya teknik kimia, S2-nya teknologi informasi, S3-nya bahasa. Linguistik. Tapi lebih ke linguistik teknik, komputasi. Komputasi ya, linguistik. Itu pasti akan banyak membantu sih. Tapi dalam posisi untuk menjadi kayak memberi alternatif kalau kita menulis kan itu. Ya. Itu akan mematikan kreativitas atau dinamika orang berbahasa. Menurut saya enggak. Jadi enggak, itu ya? namanya alat bantu kan, writing assistant. Ini Grammarly ini udah 12 tahun kalau saya nggak salah. Sampai sekarang profesi penulis bahasa Inggris nggak hilang ya. Justru penulis berbahasa Inggris itu juga dibantu kan sama Grammarly kan. Jadi yang namanya alat bantu tetap akan ada alat bantu. Mungkin nanti ketika bisa diciptakan alat yang pastilah berkembang ya, pasti ada yang namanya pembuat draft. Itu pernah tuh ada salah satu media di Indonesia yang membuat mesin yang bisa membuatkan draft berdasarkan agregasi dari berbagai situs berita, dia agregasikan, dia buat draftnya. Tapi tetap saja kemudian ada editor. Persis, ya. Kenapa begitu? Karena menurut saya kegiatan menulis esensinya adalah kegiatan kreatif. Dan kreativitas itu merupakan satu dari dua hal yang menurut WEF, World Economic Forum, tidak akan bisa digantikan oleh mesin. Satunya lagi itu kecerdasan emosional. Jadi menurut WEF, kan mereka itu menerbitkan the future of jobs, selalu tuh tiap 2 tahun sekali. Apa pekerjaan yang akan tahun tergantikan, apa yang akan stay gitu ya? Ya, menurut mereka itu ada 2 keterampilan yang tidak bisa diganti oleh mesin, yaitu kecerdasan buatan dan kreativitas. Kecerdasan buatan, kecerdasan emosional dan kreativitas. Dan ya
karena penulisan adalah pekerjaan kreatif, insya Allah sih nggak bisa diganti. Meskipun ada Grammarly atau Iya. kalau Mas Ivan menyebutnya apa tadi dari bahasa Indonesia? Belum ada alat sekarang. bantunya. Belum ada. Mari kita akan carikan nih apa alat bantu untuk orang bisa berbahasa secara tertib, Iya. tapi kreativitasnya masih bisa tumbuh ya. Iya. Nah, itu kan kayak malah memudahkan kan? Karena sekarang kan misalnya banyak sekali ketika wartawan pemula itu masih banyak yang saltik. Ya. Atau misalnya ada gaya selingkung. Misalnya kalau di Kompas itu kan orang tua yang artinya ayah ibu kan ditulisnya Satu. serangkai kan. Ada yang dipisah kalau orang tua. Kompas itu pakainya Islandia, bukan Islandia. Nah, hal-hal kayak gitu bisa dimasukkan ke mesin. Ya, Jadi ya. ketika wartawan baru masuk, kemudian Itu sudah dikoreksi. Sudah dikoreksi. Ada sih di kami Sudah yang ada? membantu, misalnya dia mengkoreksi teks. Kalau kita menulis sesuatu yang keliru, dia ada tanda merah itu Ya. untuk diganti. Nah, itu kan tatarannya baru ejaan tuh. Persis. Belum kalimat. Belum, ya. Kalimat aja kan masih banyak sekali yang menulis kalimat nggak ada subjeknya, atau kalimatnya itu nggak ada predikat. Kesalahan-kesalahan itu kan masih banyak juga dibuat orang. Nah, S3-nya ditunggu nih, supaya ntar jadi bahan untuk banyak institusi atau person juga ya, untuk membuat. Insya Allah pinginnya ke sana sebenarnya. Kalau dari latar belakang Mas Ivan, kalau orang-orang dari Sumatera Barat ya Mas Ivan kan, memang sangat tertib dan sangat apa ya, saya melihatnya tuh senang dengan sesuatu yang sifatnya sastra bahasa. Itu ada faktor itu juga nggak? Atau Saya Mas itu Ivan lahirnya lihat? di Jakarta. Saya itu Lahir di Padang Jakarta. Murtad, Mas. Padang Murtad. Gimana Karena ceritanya? Saya lahirnya di Jakarta, Oke. Tanah Abang saya lahir. Wah, anak Tanah Abang. Anak ya. Tanah Abang saya. Jadi anak Betawi sebenarnya. Dan waktu kecil itu ayah ibu saya ngomongnya bahasa Indonesia. Bahasa Betawi ya, bahasa sekitarnya Betawi. kan bahasa Betawi. Jadi sebenarnya saya itu baru mulai dengan sadar berusaha bisa aktif berbahasa Minang sejak saya mulai menekuni bahasa lagi. Karena saya malu hati. Oke. Saya melihat saya bisa bahasa Indonesia lancar, tapi kok saya nggak bisa bahasa, Bahasa daerah. Minang. Tahun Untungnya 2000-an juga itu. ya, 2006-an, 2007-an gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada pengaruh itu. Mungkin yang paling besar itu kesukaan saya kepada bahasa. Karena saya melihat pola dari bahasa pemrograman, akhirnya itu kemudian berusaha melihat pola di bahasa Indonesia. Tapi memang benar bahwa orang-orang Minang itu kan dianggap sebagai peletak dasar untuk sastrawan angkatan pujangga baru kan. Persis, ya. Ketika itu kan memang banyak orang Minangnya kan yang Dominan lah ya, yang memberi dominan. warna ya. Dan kata-kata yang diserap ke dalam bahasa Indonesia pada zaman itu memang banyak yang berasal dari bahasa Minang. Cuman sekarang ini sudah semakin meluas, artinya bukan hanya orang dari bahasa Minang, dari berbagai bahasa lain pun sudah Bisa mulai masuk banyak yang ya. diserap. Dan bahasa sebagai bahasa Indonesia, akhirnya dia mengambil juga semua Iya. potensi yang ada di daerah ya. Iya. Apa yang paling mempengaruhi sebuah bahasa itu berkembang kalau menurut Mas Ivan, dan dia menyerap bahasa lain itu apa? Kemampuan yang berpengaruh itu sebenarnya kemampuan bahasa itu untuk mengikuti perkembangan zaman. Artinya kan adaptif ya dia. Iya, adaptif. Artinya kan gini, bahasa itu dipakai ketika orang merasa bahwa dia mampu menjelaskan, bahasa itu mampu menjelaskan konsep-konsep baru. Kalau misalnya kita bisa menjelaskan teori-teori baru, kecerdasan buatan, metaverse, metasemesta, itu bisa dijelaskan dengan bahasa Indonesia akan terus lestari dan berkembang. Ini kita lihat pada bahasa daerah. Oke. Coba bayangkan menjelaskan teori relativitas Einstein pakai bahasa Sunda. Waduh. Ada Wikipedia bahasa Sunda. Jadi Ada ya? Wikipedia salah satu misinya adalah membuat bahasa daerah itu menjadi tetap modern, Oke. walaupun terseok-seok ya. Artinya kan bahasa Indonesia itu kemudian bisa berkembang karena dia membuat pola-pola tertentu. Kita buat tuh shen jadi si, yang berakhiran shen jadi si. Jadi begitu ketemu kata agitation misalnya, Agitasi, kita agitasi. Misalnya yang baru lagi tuh misalnya disruption menjadi disrupsi. Kan gampang kan, walaupun nation nggak jadi nasi ya. Karena kita udah punya bangsa. Karena kita udah punya beras. Dan udah punya bangsa. Nah, jadi pola-pola itu sebenarnya yang kita butuhkan. Masih banyak yang kita belum ada, misalnya kayak hood. Brotherhood jadi persaudaraan, neighborhood jadi tetangga. Beda, nggak ada pola kan. Nanti ada banyak hood lain, itu kita mesti cari polanya tuh. Ware, software jadi perangkat keras. Nanti ada brainware, perangkat otak mungkin Hardware, ya. perangkat, Nah, ya, itu ya. pola-pola itu yang harus kita cari. Jadi menurut saya yang membuat sebuah bahasa berkembang dan tetap digunakan adalah kemampuan itu tadi. Dia adaptif,
Dan ini terus terang mencemaskan saya sih. Karena kan bahasa Indonesia itu bisa jadi mematikan bahasa daerah. Ini isu yang jarang dilirik orang karena sensitif. Begitu kita lihat kan ada kayak kasta untuk seseorang menguasai bahasa. Kasta paling tinggi bahasa Inggris. Di bawahnya bahasa Indonesia. Di bawahnya lagi bahasa daerah. Perlu kita potong? Lanjut aja. Oke. Ketika seseorang itu anak daerah nih, anak Banten gitu misalnya ya. Kemudian dia belajar bahasa Indonesia. Di orang-orang kampungnya dianggap sombong kan. Dianggap sombong, tapi kemudian dia pergi ke ibu kota atau ke kota besar, itu kepake karena dia bekerja. Dia balik lagi ke kampungnya, apakah dia akan menggunakan bahasa daerahnya, tetap menggunakan bahasa daerahnya? Mungkin enggak. Apalagi kalau misalnya dia menikah dengan orang dari daerah lain. Akan hilang. Terus dia belajar bahasa asing, belajar bahasa Inggris. Dia menggunakan itu, dia bisa bercakap-cakap pada siapapun. Lama-lama mungkin bahasa Indonesianya akan berkurang juga kemampuannya. Nah, ketiga bahasa ini nih bersaing nih. Mana yang paling digunakan? Mana yang paling banyak digunakan, dan sekarang udah terjadi kan? Di beberapa sekolah internasional di Indonesia itu bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Anak-anak yang sekarang itu ada yang bahasa Indonesianya nggak lancar. Karena mereka dari kecil itu belajar bahasa Inggris. Kita mesti menyelaraskan kemampuan tiga bahasa ini. Jadi PR generasi muda sekarang itu berat sih. Artinya mereka harus bahasa Indonesia jelas ya, karena sehari-hari itu mereka pakai. Bahasa Inggris pasti karena orang tuanya ingin dia bisa keluar global. Nah, yang susah ini nasibnya paling berat ini bahasa daerah. Apalagi kalau misalnya orang tuanya dari dua suku yang berbeda. Saya Minang, istri saya Jawa. Anak saya bingung, dia mesti belajar bahasa apa. Akhirnya dia nggak belajar apapun. Jadi sekarang anak saya paling saya agak paksa-paksa belajar bahasa Jawa sedikit lah, minimal ngerti lah. Matur nuwun gitu minimal. Masa saya aja bisa, dia nggak bisa kan? Itu sih menurut saya itu juga salah satu PR yang terbesar nanti. Tapi kalau kembali ke tadi Mas Ivan sebut bahasa itu tetap bertahan karena dia adaptif dan relevan, ada faktor nggak bahasa daerah itu berkurang selain karena dominasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ketidakmampuan mereka adaptif? Ya, benar. Gitu. Pada akhirnya kemudian bahasa daerah itu dipakainya hanya untuk yang berhubungan dengan acara budayaan, acara budayaan atau ritual agama kan? Ya itu yang terjadi kalau kita biarkan. Harus ada intervensi. Makanya sekarang kan yang terjadi, pemerintah itu melakukan intervensi dengan misalnya di bandara ada pengumuman pakai bahasa daerah kan, terus di jalan-jalan kan, penggunaan katanya, aksaranya kan, di Bandung ada, di Jogja juga ada kan, Makassar juga ada. Nah, jadi harus ada intervensi sih Mas kalau menurut saya. Untuk membuat itu setidaknya tetap tidak segera punah ya, tetap lestari. Kan slogannya itu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Nah, itu tugas generasi sekarang nih, menyelaraskan tiga hal itu ya. Ini kan kayak hidup juga sebenarnya. Kita bisa bertahan tuh karena kita relevan dan adaptif ya. Ya Mas Ivan kayaknya dalam perjalanan juga selalu adaptif itu. Itu gimana caranya menemukan sesuatu lalu kemudian ini saya tekuni dan akhirnya membawa hasil? Saya orangnya penasaran, Mas. Penasaran. Di segala hal ya. Saya tukang ngoprek. Jadi misalnya bikin program dulu ya. Kalau sudah suka sesuatu itu saya oprek, benar-benar dicari gitu dalam kan. Nah, demikian juga waktu saya misalnya belajar bahasa, itu saya oprek. Atau misalnya saya dapat sebuah jenis tulisan baru, misalnya kayak sekarang itu sedang belajar namanya itu risalah kebijakan, policy brief. Itu salah satu genre tulisan yang menarik karena itu menggabungkan antara laras bahasa ilmiah dengan jurnalistik. Itu pada dasarnya kan mengkaji kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian mengusulkan perubahan. Nah, itu yang dilakukan. Dan penyampaiannya tidak boleh panjang, maksimal hanya 4 halaman, dan harus bisa disampaikan dengan gaya bahasa yang populer. Kayak jurnalis. Iya. Itu challenge banget sih. Iya. Jadi ada gap yang besar lalu ditemukan supaya itu bisa dipahami oleh publik yang mungkin umum ya atau berbeda ya. Buat jurnalis tuh
peluang besar juga loh Mas. Mengajarkan bagaimana cara saya memberikan ini masukan Insight nih. masukan bisnis untuk tim Kompas nih. Apa tadi risalah kebijakan ya? Policy brief deh ngomong. Policy brief ya. Nah, bahasa Indonesia yang kita mau tertib. Policy brief. Risalah kebijakan. Ya. Terus kemudian Mas Ivan nih, di bahasa nih. Tadinya kan cuma karena ingin tahu lalu ngoprek dalam ya. Terus ketemu nih apa marketnya dan pasarnya. Itu by accident lalu Mas Ivan menjalaninya terus, atau emang Mas Ivan lihat ini perlu nih atau perlu di-create nih kebutuhan macam ini dan market yang membutuhkan? Saya cari sih. Cari. Karena pasarnya nggak ada. Kalau ditanya siapa orang yang ingin belajar bahasa Indonesia, nggak ada Mas. Orang Indonesia bahasa Indonesia semua ya? Okay. Jadi memang perusahaan yang saya dirikan ini bisa dibilang ya memang menciptakan sebuah pasar baru. Dari tadinya orang merasa bahwa nggak perlu belajar bahasa Indonesia, tapi ternyata begitu itu dilekatkan dengan apa yang mereka kerjakan sehari-hari, mau jadi tidak perlu. mau mereka butuh itu. Kayak menulis naskah dinas. Siapa yang butuh cara menulis naskah dinas? Tapi ternyata pasarnya ada, begitu diberitahukan ini banyak salah loh. Oh gini loh cara ininya, ternyata banyak kebutuhannya. Nanti dibukakan matanya untuk kemudian melihat sesuatu yang diperlukan untuk mereka lakukan perbaikan ya. Iya. Wah, ini menciptakan pasar ya. Jadi ini artinya kalau kita pakai bahasa, coba jelaskan arti kata terserah, apa yang Mas Ivan lakukan bukan sesuatu yang terserah aja, tapi memang dibuat dengan pola ya. Harus dibuat. Dan menurut saya sih manfaatnya besar ya. Artinya salah satu yang saya rasakan juga sekarang, hubungan saya dengan institusi pendidikan yang berhubungan dengan kebahasaan itu semakin kesini semakin bagus. Semakin bagus. Karena mereka membutuhkan masukan dari praktisi. Sebenarnya ini lulusan Fakultas Sastra dan Bahasa itu nanti kemana? Nah, sebenarnya ladangnya itu nggak cuma misalnya jadi pendidik atau jadi penulis, ada banyak editor, penerjemah, cukup banyak lah kalau menurut saya. Karena tidak ada aspek kehidupan kita yang lepas dari urusan bahasa kalau menurut saya. Artinya luas banget ya. Luas sekali. Tapi untuk kelompok yang mempelajari bahasa, masuknya Mas Ivan di sini dengan latar belakang non bahasa, gimana? Mereka apresiatif atau ada resistensi juga atau biasa aja? Sepertinya masih bimbang ya kayaknya mereka. Ini siapa sih gitu? Atau gimana? Di satu sisi ya terancam, maksudnya bukan terancam sih, artinya pastilah terganggu ya. Ini kan ladang gue, kok ini tiba-tiba ada orang dari luar tiba-tiba masuk, siapa sih nih? Kemudian pasti akan dilihat adalah ketidakbisaan saya mengenai suatu aspek tertentu. Yang namanya linguistik itu kan sangat luas ya Mas. Bahkan ahli linguistik pun mungkin dia hanya bisa morfologi, dia hanya bisa pragmatika, dia nggak akan bisa semuanya dia ahli. Kayak dokter juga begitu kan. Nah demikian juga saya kan, ada paling nggak ada bahasa, ada sastra. Bahasa oke lah, semua bidangnya mungkin saya pernah dalami, tapi sastra saya kan bukan pegiat sastra, itu bidang sendiri. Di dalam ilmu linguistik pun yang menguasai linguistik belum tentu dia sastranya jago. Jadi orang-orang yang seperti itu kadang-kadang sebelum bertemu dengan saya ya, khususnya sebelum sempat ngobrol dengan saya, pasti akan menyangka, kemungkinan besar akan menyangka saya preskriptif. Itu yang pertama. Terus saya nggak terlalu banyak pengetahuan, saya cuman masalah populer aja. Padahal sebenarnya saya baca, saya baca, saya pelajari, saya berdebat dengan ahlinya. Cuman memang saya bukan orang yang mendapat pendidikan itu secara linguistik. Cuma mungkin kelebihan saya sesuaikan dengan kondisi di lapangan kan. Saya nggak teoretis semuanya, tapi di lapangannya seperti apa. Di sisi lain, ada yang dari awal itu sudah menempatkan diri saya sebagai praktisi. Jadi ketika mereka mencari saya, mereka tidak mencari keahlian saya di bidang teori ilmu mereka, ilmunya, tapi praktiknya. Gimana nih praktiknya? Ya dinikmati aja. Artinya ada resisten di dalam, ada penerimaan di luar ya, jalan aja nih khasnya Mas Ivan kalau di medsos sih sebenarnya. Jadi tidak baperan ya. Ada proses di mana ya orang respon kayak apa, yang penting kita tanggapi sesuai dengan apa yang mau kita sampaikan, itu membuat mereka juga ngerasa. Nah, kemampuan men-tone down lalu istilahnya tidak mudah reaktif itu gimana Mas Ivan? Kalau kan itu salah satu pertanyaan yang sering diajukan oleh para admin media sosial kan. Narabahasa juga punya kelas-kelas buat admin media sosial. Saya selalu bilang bahwa ada 3 kunci
untuk Oke. bersabar menghadapi untuk tidak cepat emosi. Sabar, sabar, sabar. Cuman itu doang jawabannya. Kan kalau itu kan bilangnya siapa yang perlu dicintai, ibumu, ibumu, ibumu. Nah, Nah, saya bilang iya, tuh boleh. sabar, 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 sabar. sabar. Terus yang terakhir ada tambahan. Apa tuh? Kalau ini kan ibumu, 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 ayahmu Ayahmu. kan. Kalau ini sabar, 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 husnuzan. Wah, Berbaik sangka. Iya. Oke. Mudah-mudahan kita punya kemampuan mengendalikan diri di media sosial karena itu yang membuat riuh belakangan ini. Iya. Salah satunya karena itu. Sumbunya pendek banget loh, heran saya. Kayak belum dipantik aja udah meledak Iya. gitu ya. Maka kita perlu tadi sabar, sabar, sabar dan satu. Husnuzan. Husnuzan, berprasangka baik. Thank you Mas Ivan. Sama-sama, Mas. Luar biasa nih saya kebuka nih secara. Alah. Oh, tadi ada ruang di mana jurnalistik bisa berperan lebih banyak. Iya loh. Jurnalis itu menurut saya kekuatannya adalah kemampuan mereka untuk mengemas sesuatu yang kaku menjadi Menjadi lentur. populer, ya. Menjadi bahasa yang populis. Dan itu bisa untuk semua ragam. Misalnya gini lah, paling gampang ya misalnya ya. Ketika ini saya dapat dari banyak klien saya, itu mereka itu memiliki kebutuhan untuk membuat siaran pers. Oke. Biasanya kan selama ini siaran pers itu cuma dari berita kan, misalnya mereka mengadakan kegiatan apa. Ya. Nah ternyata ada juga siaran pers yang gini modelnya, mereka bikin peraturan baru atau mereka dapat peraturan baru Mau buat disampaikan. bagaimana menyampaikan kebijakan baru itu dengan bahasa yang dipahami publik. Kan menerjemahkan peraturan perundang-undangan menjadi sebuah artikel, gampangnya gitulah. Iya, iya. Kayak Undang-Undang Cipta Karya misalnya yang kemarin itu. Coba tuh dari 1000 sekian halaman terjemahkan atau sarikan Sehingga itu bisa menjadi dipahami. satu artikel kan 500 kata ya paling ya artikel ya. 500 kata. Gimana coba? Itu jurnalistik punya peran di situ. Iya. Ya, ini Bisa tuh tuh. membuka ruang-ruang yang selama ini kita abaikan. Iya. Jurnalistik ternyata punya banyak Iya. peran. Terima kasih Mas Ivan. Sama-sama. Sampai ketemu lagi nanti kita di obrolan-obrolan berikutnya kalau kita mau ada kelas bahasa. Di Kompas kalau ada dispute soal bahasa atau pertengkaran soal bahasa, Mas Ivan ngomong apa soal ini? Ah, ini salah satu rujukan, Mas Sam. Siap. Thank you Mas Ivan. Sama-sama. Sampai ketemu, Mas. Siap. Sampai ketemu lagi.